Halo semuanya, kenalin nama aku Syahdina Alifia Syarif. Di video kali ini kita akan membahas tentang Orde Baru. Kalian pernah denger gak sih tentang Orde Baru atau yang sering disingkat Orba? Kalau belum, yuk kita pelajari selengkapnya. Nah, sebelum mulai, aku mau jelasin dulu nih, di video ini kita bakalan mempelajari apa aja. Yang pertama, apa sih Orde Baru? Di sini kamu akan mengetahui pengertian dari Orde Baru. Yang kedua, latar belakang. Di bagian ini kamu akan mengetahui tentang apa saja faktor yang mendorong lahirnya Orde Baru. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Di bagian ini kamu akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan masa Orde Baru. Yang keempat, akhir masa Orde Baru. Di bagian terakhir, kamu akan mengetahui bagaimana berakhirnya masa Orde Baru. Apa sih Orde Baru? Pasti kalian gak asing dong sama sebutan Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan masa pemerintahan Soeharto di Indonesia yang diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Latar belakang terjadinya Orde Baru. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih Orde Baru bisa terjadi? Nih, aku jelasin ya. Jadi, pada awalnya, Indonesia sekitar tahun 1950 sampai 1960-an mengalami masa-masa ketidakstabilan, baik itu di bidang ekonomi maupun politik. Padahal Indonesia sudah merdeka ya. Iya sih, hal ini tuh terjadi karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Juga diperparah karena keputusan Soekarno yang mengganti sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin. Kenapa makin parah? Karena kondisi ini memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan PKI guys. Ingat kan G30 SPKI yang gerakannya dipimpin sama PKI? Nah, semenjak kejadian itu, kekuasaan Soekarno di Indonesia semakin melemah. Sementara di tempat lain, 3 orang perwira tinggi menghadap Soeharto untuk meminta izin menemui Presiden Soekarno dengan tujuan melaporkan kondisi ibu kota. Setelah mendapat izin, 3 perwira tinggi ini segera menghadap Presiden Soekarno dan meyakinkan beliau bahwa ABRI dalam kondisi siap siaga. Namun mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini. Pada waktu yang sama, mahasiswa juga membuat aksi yang disebut Tritura atau bisa disebut Tri Tuntutan Rakyat yang berisi bubarkan PKI, rombak kabinet, dan turunkan harga. Untuk menanggapinya, Soekarno kemudian mengeluarkan surat perintah kepada Soeharto untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan NKRI. Surat perintah inilah yang dinamakan Surat Perintah 11 Maret. Kelebihan masa Orde Baru. Walaupun banyak masyarakat yang dibungkam, masa Orde Baru juga mempunyai kelebihan loh. Yang pertama, perkembangan GDP per kapita yang melonjak naik. Jadi pada tahun 1968, GDP per kapita di Indonesia hanya $70 Amerika. Namun pada tahun 1996 mencapai $1.565 Amerika. Yang kedua, transmigrasi yang sukses. Yang ketiga, terlaksananya program KB atau keluarga berencana untuk menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Yang keempat, berhasilnya swasembada pangan setelah pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian seperti irigasi dan perhubungan, teknologi pertanian, hingga penyuluhan bisnis. Juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui lembaga Bulog atau Badan Urusan Logistik. Yang kelima, angka pengangguran rendah atau minimum karena cukupnya lapangan pekerjaan.
Yang keenam, program wajib belajar dan memerangi buta huruf. Yang ketujuh, keamanan dalam negeri yang stabil karena dijaga penuh dengan aparatur negara. Yang kedelapan, banyaknya investor asing yang menanamkan modal di Indonesia. Yang kesembilan, program gerakan orang tua asuh. Dan yang kesepuluh, program Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun yang dibuat berdasarkan TAP MPRS nomor 22 MPRS tahun 1966. Program ini diambil karena apabila inflasi dapat dikendalikan dan stabilitas tercapai, kegiatan ekonomi akan pulih dan produksi akan meningkat. Kekurangan masa Orde Baru. Setiap ada kelebihan, pasti ada kekurangan dong. Yap, cukup banyak nih kekurangan masa Orde Baru. Yang pertama, semaraknya KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme oleh pejabat tinggi negara yang sangat merugikan rakyat. Yang kedua, pembangunan Indonesia yang tidak merata, yang menimbulkan kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah disedot ke pusat. Yang ketiga, munculnya rasa ketidakpuasan pembangunan karena adanya kesenjangan pembangunan ini, terutama di Aceh dan di Papua. Yang keempat, bertambahnya kesenjangan sosial yang bermaksud adanya kecemburuan antara warga daerah dengan transmigran karena memperoleh tunjangan yang lebih besar. Yang kelima, tingginya kasus pelanggaran HAM, terutama terhadap masyarakat non-pribumi atau Tionghoa. Yang keenam, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Kalian semua pasti tahu, pada masa ini tidak ada yang berani mengkritik pemerintah karena akan membahayakan dirinya ataupun keluarganya. Yang ketujuh, kebebasan pers yang terbatas. Jika tidak sesuai, akan banyak koran dan majalah yang dibredel. Yang kedelapan, penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan seperti penembakan misterius atau yang biasa disebut Petrus. Yang kesembilan, tidak adanya rencana suksesi atau penurunan penguasaan. Jadi hanya pemimpin oleh orang yang sama. Yang kesepuluh, menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buahnya. Yang terakhir, pelaku ekonomi yang dominan, antara lebih dari 70% aset kekayaan negara dipegang oleh swasta. Berikut adalah beberapa gambaran pada masa Orde Baru. Akhir masa Orde Baru. Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia diserang oleh krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau buruk dalam 50 tahun terakhir. Sedangkan harga minyak, gas, dan komoditas ekspor lainnya jatuh. Nilai rupiah menurun, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran yang awalnya dipimpin para mahasiswa meminta Soeharto turun. Dalam hal ini banyak terjadi kericuhan, penjarahan toko-toko, juga banyak demonstran yang tewas. Hal ini sering disebut tragedi pertumpahan darah 1998. Akhirnya, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 yang otomatis mengakhiri masa Orde Baru. Soeharto memilih wakilnya yaitu Baharudin Yusuf Habibie untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden Indonesia ketiga. Saat itulah Orde Baru digantikan dengan era reformasi, meskipun diliput oleh kerusuhan etnis dan lepasnya Timur Timur. Transformasi dari Orde Baru ke era reformasi berjalan relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Nah, berikut ini beberapa potret era reformasi Indonesia. Itulah beberapa bahasan tentang masa Orde Baru. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya.
Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Saya Syahdina Alifia Syarif. Sampai jumpa.